Hal ini saya akan share ya contoh menganalisis permasalahan menggunakan metode fishbone diagram. Jadi fishbone tulang ikan ya, diagram tulang ikan. Ini kepalanya, ini tulang-tulangnya. Di dalam fishbone diagram ini ada 5 kriteria atau kategori yang menjadikan penyebab masalah itu muncul, yaitu dari mesinnya, metodenya, materialnya, manusianya, dan pengukurannya. Ini bisa juga diimplementasikan di tempat kerja lain, atau yang misalnya di manufaktur, atau di pembangkit juga, atau di pemerintahan juga bisa. Jadi contoh permasalahan di sini yang saya angkat adalah pemakaian sendiri unit kurang dari target ya, melebihi itu ya. Harusnya pemakaiannya itu 1000 kWh, ini pemakaiannya 1000 lebih, 1500, 1400. Nah, dari permasalahan itu bisa diurut apa saja menjadikan penyebab pemakaian sendiri ini naik. Pertama dari sisi mesin. Sebelum ke sana ya, ini contoh permasalahannya ini. Jadi yang saya fokuskan itu di sisi gas removal system kalau di PLTP ya. Jadi di mesinnya itu adanya vakum pump yang ini, kemudian ada FCT. Di FCT-nya itu fokusnya saya. Kalau ke alat bantu lain tidak begitu saya analisa karena belum, itu udah fix ya, nggak terlalu signifikan misal dilakukan perbaikan juga. Kemudian dari metodenya mungkin di perhitungannya atau di SOP-nya ada yang salah. Kemudian kalau di measurementnya tentu di alat pembacanya, kWh meternya. Di manusianya mungkin kurang kompetens, tidak tahuan terhadap PS unit, atau di materialnya yang sudah lapuk. Untuk material sendiri saya pikir tidak ya, karena ini PLTP yang usianya baru 3 tahun. Jadi untuk ini tidak saya jadikan masalah utama. Jadi dari permasalahan tadi yang disebutkan ditemukan tiga penyebab, yaitu vakum pump operasi jika dibandingkan dengan PLTP lainnya, dan ada SOP atau penentuan prioritas operasi. Jadi ini yang prioritas 1, prioritas 2 ini. Nih, kalau di PLTP tidak ada vakum pump, makanya dia pakai steam injector. Nah, setelah ditemukan permasalahannya, kita bisa masuk ke alternatif solusi. Ada di misal alternatif solusinya itu ditawarkan 3: pengadaan fasilitas pengaturan speed FCT, atau pengoperasian injektor tingkat 2 yang ini, atau review SOP ya, review ini standar operasi. Kemudian dilakukan kriteria penilaian dari biaya, waktu eksekusi, kesiapan, kemudahan, efektivitas. Masing-masing diberikan skor. Untuk yang paling saya kasih bobot tinggi itu adalah biaya. Yang paling biaya yang paling saya kasih bobot tinggi. Untuk pengadaan pengaturan speed FCT itu untuk biaya saya masukkan ke M2 karena emang cukup mahal, biayanya cukup mahal. Semakin kalau berdasarkan ini ya, keterangan ini ya, makanya saya ke skor 2. Eksekusinya juga lama,
lama. Untuk kesiapannya belum siap, barang tidak ada, jadi harus direncanakan dulu. Untuk kemudahan sangat mudah nanti pengoperasiannya. Untuk efektivitas sangat efektif karena sangat mudah dilakukan oleh operator. Kemudian untuk ejector biayanya itu sangat murah karena hanya memindahkan dan memikirkan pengoperasian ejector saja. Barangnya sudah ada, tinggal dioperasikan. Eksekusinya mudah, sangat siap. Jadi untuk operasi ejector dan USB ini saya skornya itu sama ya. Nanti di total ini. Dari total skor inilah nanti yang dipakai sebagai solusi utama ya dari sekian alternatif ini. Teman-teman bisa coba di tempat kerja lainnya. Kalau ada permasalahan bisa menggunakan metode Fishburne ini dan alternatif solusi. Ini contoh pengujiannya ya. Vacuum pump on. Ini nilai kondensor vakumnya segini. Tapi ketika vacuum pump off, terus steam jet on, ini nilai vacuum kondensornya masih aman, masih bagus. Artinya performa vacuum pump dan steam ejector itu sama bagusnya. Nah, itu lanjut ke finansialnya ada ya. Finansialnya ada untuk mengurangi kebisingan, mengurangi beban listrik, kan sesuai beban listrik IPS ya, 200 kW cukup besar. Memperpanjang lifetime motor juga, jadi manfaatnya banyak. Kalau diuangkan juga banyak juga, dirupiahkan banyak lah, 140 juta per bulan, setahun ya bisa 1,8 miliar gitu teman-teman. Oke, gitu ya contoh fishbone diagram teman-teman ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.